Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Sayyidah Khadijah, begitulah kita mengenal salah satu sosok istri Nabi Muhammad SAW. Dalam berbagai literatur sirah Nabi, disebutkan bahwa perjuangan Sayyidah Khadijah dalam mendukung perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW sangatlah besar. Oleh karena itu, Sayyidah Khadijah memiliki tempat istimewa di hati Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa keistimewaan Sayyidah Khadijah yang dituliskan oleh Syed Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki dalam salah satu karya beliau, yaitu Al-Busra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Beberapa keistimewaan Sayyidah Khadijah tersebut diantaranya adalah: pertama, Sayyidah Khadijah mendapatkan derajat kemuliaan yang paling tinggi karena beliau merupakan orang pertama yang mengimani kerasulan Muhammad SAW. Tidak ada yang mendahului keimanan beliau, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Sayyidah Khadijah jugalah yang selalu setia mendampingi dan menguatkan Nabi Muhammad SAW dalam memegang tongkat kenabian. Selain itu, dikisahkan dalam kitab karya Syed Muhammad ini bahwa jauh sebelum adanya syariat sholat, Sayyidah Khadijah sudah melaksanakan sholat bersama Nabi dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 2. Sayyidah Khadijah merupakan Abdulun Nisa al-Mustafa bil al-Tamam, perempuan terpilih yang paling mulia. Hal ini sebagaimana terekam dalam salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, Sayyidatun Nisa'il Alamina Maryam summa Fatimah summa Khadijah summa Asya imro'atu Fir'aun, bahwa perempuan paling mulia di muka bumi ini adalah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, kemudian Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, dan Asya, istri Fir'aun. Imam Muslim dalam kitab sahihnya juga menuliskan bab tentang keutamaan Sayyidah Khadijah, yaitu bab Padoil Khadijatal Ummul Mukminin. Dalam bab tersebut Imam Muslim menyebutkan hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, perempuan terbaik yang pernah ada adalah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. 3. Semua putra-putri Nabi Muhammad SAW adalah dari Sayyidah Khadijah kecuali Sayyid Ibrahim yang merupakan putra dari Sayyidah Mariyatul Qibtiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki 6 putra dan putri dari Sayyidah Khadijah, yaitu Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqyah, Sayyidah Ummu Kulsum, dan Sayyidah Fatimah. 4. Nabi senantiasa memberikan penghormatan kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, Nabi Muhammad seringkali tetap mengenang sang istri dengan memberikan hadiah kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad menyembelih kambing dan kemudian Nabi SAW memisahkan bagian-bagian tertentu yang dikhususkan untuk keluarga Sayyidah Khadijah. Hal ini membuat Sayyidah Aisyah cemburu. Nabi SAW kemudian menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah, aku telah dianugerahi cinta yang begitu besar oleh Allah melalui Khadijah. Aku pun akan mencintai siapapun yang mencintainya termasuk keluarganya. 5. Nabi Muhammad sering menyebut nama Sayyidah Khadijah. Dalam banyak kesempatan, Nabi sering menceritakan kepada para sahabat tentang ketulusan dan kebaikan Sayyidah Khadijah. Nabi SAW pun selalu memberi pujian akan semua yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Nabi SAW juga senantiasa mendoakan Sayyidah Khadijah dalam doa-doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Sayyidah Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat Jibril. Kisah ini terjadi tatkala Sayyidah Khadijah mengirimkan makanan untuk Nabi yang sedang bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro. Saat Sayyidah Khadijah hendak sampai di Gua Hiro, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, Khadijah mendatangimu, sampaikan salam dari Robmu dan dariku untuknya. 7.
Sayyidah Khadijah mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Dari Ismail ia berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah bin Auf, apakah Rasulullah SAW telah memberi berita gembira kepada Khadijah berupa surga?" Jawab Abdullah bin Auf, "Ya, benar. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada Khadijah bahwa ia telah dibangunkan sebuah istana di surga yang terbuat dari qasab, jabarjad, dan yakut. Tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya." Sahabat yang beriman, demikian adalah beberapa keistimewaan Sayyidah Khadijah yang terangkum dalam kitab Al-Busra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Semoga kita dapat meneladani keluhuran perjuangan dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, iman kepada utusan Allah atau Nabi dan Rasul merupakan perkara yang wajib ada pada diri setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala memilih ribuan orang untuk diangkat menjadi nabi, dan di antara ribuan itu terdapat ratusan yang juga didaulat menjadi rasul. Sebelumnya, perlu diketahui perbedaan mendasar antara nabi dan rasul. Nabi merupakan seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah lalu wajib untuk disampaikan kepada umat. Dari banyak Nabi dan Rasul yang ada, hanya 25 nama yang wajib diketahui oleh umat Islam. 25 nama tersebut adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Shu'aib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Zulkifli, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasya, Nabi Yahya, Nabi Isya, dan Nabi Muhammad SAW. Untuk nama yang terakhir tersebut, Nabi Muhammad SAW adalah penutup Nabi dan Rasul, sehingga setelah beliau tidak ada lagi utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara Nabi dan Rasul yang dipilih Allah, terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa 4 Nabi masih hidup sampai saat ini. 4 Nabi itu antara lain adalah: 1. Nabi Isa alaihissalam. Banyak ulama yang berpendapat bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup di langit setelah ia diangkat oleh Allah saat diselamatkan dari kejaran kaum kafir yang ingin membunuhnya. Peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157 yang artinya, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa." Quran Surat An-Nisa ayat 157. 2. Nabi Khidir alaihissalam. Guru dari Nabi Musa alaihissalam ini diyakini masih hidup sampai saat ini. Hal ini didasarkan karena Nabi Khidir mendapatkan tugas dari Allah untuk mengajarkan ilmu hikmah kepada para wali Allah. Selain itu, dalam karangan Syekh Muhammad bin Ahmad dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ada seorang anak dari Sam bin Nuh telah meminum air kehidupan, lalu ia dapat hidup lama. Maka pergilah Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir alaihissalam untuk meminum air kehidupan itu. Akan tetapi yang berhasil meminumnya adalah Nabi Khidir alaihissalam, sedangkan Raja Zulkarnain tidak berhasil meminum air kehidupan tersebut." 3. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah nabi yang dikaruniai Allah
kehidupan yang lama bahkan dipercaya sampai saat ini. Itu terbukti dari kisah Nabi Ilyas dahulu. Ketika Nabi Ilyas sedang beristirahat, tiba-tiba datang malaikat pencabut nyawa datang untuk mencabut nyawanya. Ketika itu Nabi Ilyas bersedih. Melihat Nabi Ilyas bersedih, malaikat pun bertanya, "Mengapa Nabi Ilyas bersedih?" Nabi Ilyas pun menjawab, dia bersedih karena harus berhenti berzikir dan beribadah kepada Allah setelah dia dicabut nyawanya. Saat itulah Allah memberi wahyu kepada malaikat pencabut nyawa agar ia menunda pencabutan nyawa Ilyas alaihissalam dan memberikan waktu kepada Ilyas untuk berzikir sesuai dengan permintaannya. Hingga sekarang Nabi Ilyas diyakini masih hidup dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah seorang nabi yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya dan diberi hak kenabian oleh Allah setelah Adam alaihissalam. Sekelompok ulama berpendapat bahwa Nabi Idris masih hidup dan belum mati. Menurut kisahnya, pada suatu malam Nabi Idris alaihissalam didatangi malaikat pencabut nyawa. Sebelum dicabut nyawanya, Nabi Idris meminta persyaratan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menghidupkannya setelah dicabut nyawanya. Allah pun mengabulkannya. Maka dicabutlah nyawa Idris saat itu juga. Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Allah lalu menepati janjinya yang akan kembali menghidupkan Idris. Atas izinnya, Idris alaihissalam kembali hidup dan keduanya melanjutkan perjalanan ke neraka. Di sana ia melihat semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di perjalanan dilanjutkan ke surga atas izin Allah. Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga dengan segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dari pintunya. Ia pun meminta malaikat agar memperbolehkan masuk dan meminum air di sana. Akhirnya mereka masuk dan harus keluar lagi. Namun sebelum keluar surga, Nabi Idris dengan kecerdasannya meninggalkan sepatunya di salah satu pohon surga. Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sepatuku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga dan ambil sepatumu." Maka masuklah Nabi Idris. Namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." "Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, setiap yang berjiwa akan merasakan mati." Ali Imran ayat 185. Sedangkan saya telah merasakan kematian. Dan Allah berfirman yang artinya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Maryam ayat 71. Dan saya pun telah mendatangi neraka itu. Dan firman Allah lagi yang artinya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya surga. Quran surat Al-Hijr ayat 48. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu, "Biarkanlah dia, karena Aku telah menetapkan di azali bahwa ia akan bertempat tinggal di surga." Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah SAW dengan firman-Nya yang artinya, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Nabi Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran surat Maryam ayat 56 dan 57. Sejak saat itu, Nabi Idris dipercaya masih hidup sampai saat ini dan berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, itulah kisah nabi-nabi Allah yang sampai saat ini masih hidup. Semoga menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.